Salam sejahtera untuk pemirsa jemaat keluarga kami hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita awali pujian penyembahan kita dengan mengangkat satu lagu dalam ibadah subuh pagi hari ini. Amin. Kekudusan
kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, penuh kasih, rahmat dan cinta-Mu bagi kami. Tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru tiap pagi bagi kami. Terima kasih Tuhan, untuk jiwa kami, hidup kami penuh pujian pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur oleh kemurahan-Mu kami ada, kami hidup, kami bernafas, bergerak Tuhan, sampai ada di awal bulan Juli ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan sudah menuntun kami, Tuhan sudah membela, Tuhan sudah menolong seluruh hidup kami, jemaat-Mu, keluarga kami, saudara-saudara kami, dan seluruh umat-umat Tuhan. Nonton setia kami, diberkatilah hidup mereka, keluarga, rumah tangga mereka, setiap pergumulan mereka, apa yang menjadi harapan, kerinduan, doa selalu Tuhanlah jawaban atas kami, atas umat-umat-Mu, atas keluarga dan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang kudus, bentuk kami terus sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai hari-hari kami. Berbagai liku-liku hidup, tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, biarkan, dan tidak akan pernah jauh dari kami, umat-Mu yang terus berharap, percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus takut akan Engkau, menghormati Tuhan di dalam kekudusan Tuhan, hidup kami dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Tuhan, Roh Kudus berkarya terus dalam hidup kami, agar hidup kami yang ada, hidup kami yang sisa ini, kami terus beri yang hanya persembahkan kepada-Mu, memberi yang terbaik bagi Tuhan, pelayanan kehidupan kami setiap saat, karakter kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Disambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita baca Lukas pasal 4. Secara bergantian kita baca 5 ayat 1 orang. Saudara-saudara simak Alkitab saudara, dan kita di studio akan baca secara bergantian bersama dengan Ibu Gembala. Saya baca pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis.
Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Ia mengajar di situ, dan pada hari-hari Sabat, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang berkerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Kau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu."
Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya dan menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Kau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, "Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan dia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Judea. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak tahu bahwa Kristen memiliki hari puasa, ya, karena ajaran Tuhan Yesus ya mengajarkan puasa. Jadi ajaran Kristen, ajaran Kristus tentang puasa, ajaran Alkitab tentang puasa terhadap orang Kristen malah lebih spesifik, yaitu doa puasa atau puasa Ester. Itu puasa Ester benar-benar 3 hari 3 malam 72 jam tidak makan, tidak minum. Yang pertama. Lalu puasa Daniel. Puasa Daniel, dia berpuasa hanya yang sedap-sedap dia tidak makan. Haleluya. Lalu puasa Yesus 40 hari 40 malam. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas Alkitab mengajar tentang puasa yang lebih spesifik malah diajarkan. Yang pertama tadi puasa Ester, yaitu 3 hari 3 malam non-stop 72 jam tidak makan. Kemudian puasa Daniel, ya, menghindari makanan-makanan sedap yang berkolesterol kayak begitu ya. Dan yang ketiga puasa Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Jadi jelas puasanya orang Kristen itu spesifikasinya bukan hanya berlapar dan berhaus, tapi betul-betul makna atau hakikat puasa itu adalah mematikan kedagingan ini. Bukan mencari pahala, tapi mematikan daging ini, kemudian mengakui kedaulatan dan kehebatannya Kristus. Serta kita mendoakan bagian-bagian yang tidak dapat kita kerjakan melalui sebuah pelayanan atau doa saja. Harus disertai puasa. Seperti Yesus katakan, jenis ini tidak dapat diusir selain puasa. Ya, jadi jelas. Nah, saudara-saudara, Yesus pun dicobai di padang gurun habis puasa. Jadi puasa itu bukan emosi, tapi puasa itu adalah pengendalian diri. Di sebelah kita mau makan enak, mau makan babi panggang, babi kecap, babi segala macam dibentuk apa itu, dimasak apa itu. Itulah pengendalian diri. Bukan berarti kita harus larang orang yang makan di sebelah kita. Itu haknya makan. Hak kita berpuasa. Loh, yang suruh puasa kamu siapa? Nah, begitu kan? Jadi pengendalian dirilah puasa itu. Itulah inti hakikat dari puasa itu, saudara-saudara. Ya. Saudara, Yesus adalah Tuhan dan penuh kuasa. Saudara perhatikan, jangan terkecoh ya. Di perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum itu, perhatikan, ada seseorang yang kerasukan setan masuk dalam gereja, masuk dalam tempat ibadah. Tidak ada apa-apa terjadi.
Tapi ketika Yesus memberitakan kuasa surga, memberitakan kuasanya, otoritasnya, maka iblis itu bereaksi. Jadi artinya kalau saudara biasa-biasa dalam mengiring Tuhan, ya, tidak disertai dengan puasa, karena di dalam puasa itu ada kuasa Tuhan, bukan kuasa daging, tapi kuasa Tuhan yang berotoritas, maka saudara akan mengalami seperti apa yang dialami Yesus. Dia menemukan orang-orang di dalam gereja yang mensinkritisme Tuhan. Ya. Berhala iya, jalan. Ke gereja jalan. Nah, sulit kita menemukan orang-orang seperti ini, menyisir seperti ini di dalam gereja, kalau kita tidak sertai dengan kuasa Tuhan yang kita peroleh, salah satunya di dalam puasa. Nah, setelah Yesus berpuasa, maka dia masuk ke rumah ibadat dan dia memberitakan kuasa itu. Dan ketika kuasa itu bekerja, maka kuasa itu menyisir orang-orang di dalam rumah ibadat itu. Dan benar-benar ada seorang yang kerasukan setan, dan ketika kuasa Tuhan itu dinyatakan, nama Yesus itu dinyatakan, dia dibanting-banting oleh setan itu. Haleluya. Saudara-saudara, di pelayanan juga seperti ini banyak. Di kehidupan sehari-hari juga banyak. Banyak penyusup-penyusup di dalam gereja. Mereka kelihatan rohani, mereka kelihatan bergereja, tapi sesungguhnya mereka mensinkritisme Tuhan dan gereja. Ya. Mereka masuk ke gereja, bahkan berkhotbah, tapi sesungguhnya disinkritisme. Mereka hanya roh materialistis. Mereka miliki sesungguhnya. Ini bahaya sekali kalau ada di dalam gereja. Kita perlu materi. Tapi kalau sudah sampai roh materialistis itu melekat, dia cintai itu roh materialistis itu, ini akan sulit dideteksi di dalam gereja. Apakah di gereja itu ada seperti ini atau tidak? Perlu doa puasa. Jadi itulah yang menjadi tema atau pembahasan kita pagi hari ini tentang Lukas pasal 4 ini. Saya berdoa semoga saudara menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, ya. Orang-orang Kristen yang bekerja, orang-orang Kristen yang memiliki usaha dan perusahaan, tapi punya kuasa Tuhan yang bisa mendeteksi karyawanmu ini pura-pura, ini penipu. Jadi relasimu nanti, relasi bisnismu bisa engkau deteksi, bisa engkau sisir ketika engkau ada di dalam doa dan puasa. Di dalam kuasa Tuhan itu engkau bisa menyisir siapa-siapa karyawanmu, orang-orang yang akan menipumu. Haleluya. Di dalam pelayanan pun seperti itu. Siapa-siapa jemaat yang memiliki roh Tuhan sesungguhnya. Siapa-siapa jemaat yang memiliki roh sinkritisme, mengawinkan dua kepercayaan. Enggak boleh, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Glory. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya.
kasih buat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami tentang kuasa Tuhan. Ada banyak di sekitar kami orang-orang yang menyusup di dalam gereja, di dalam perusahaan dan di dalam usaha kami. Mereka sebenarnya orang-orang yang merugikan kami, orang-orang yang merugikan pekerjaan Tuhan. Maka dengan itu kuasa mula yang dapat memisahkan itu, menyisirnya sehingga kami dapat mendeteksi sedini mungkin. Tuhan Yesus, salah satunya adalah kami peroleh kuasa itu melalui puasa. Dan terima kasih buat pengajaran Tuhan pada kesempatan ini. Biar kami menjadi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Berkati pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Berkati negeri kami, berkati tetangga kami, pemerintahan kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Biar kasih dan kemurahan-Mu menyertai semuanya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, menerima berkat-Mu, penyertaan kasih dan urapan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.